Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asiri, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Gombera, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Ya, sebelumnya mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa dulu. Nanti saya dahulu baru kalian ikuti sama-sama. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya, baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tajwid, ya, jadi tajwidnya itu pertama ada yang namanya idgham syamsiyah, yaitu alladzi, ya, alladzi juga as-sama, ya, jadi alladzi dan as-sama itu idgham syamsiyah. Kalau ada alif dan lam di awal kata kemudian bertemu dengan huruf samsiah, ya, huruf samsiah itu selain huruf qamariyah. Jadi huruf qamariyah ada 14, kemudian huruf samsiah ada 14. Ya, kalau mau dihafal itu huruf qamariyah, hafal itu kalimat abgi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, abgi hajjaka wa khaf aqimah, abgi alif ba kain, alif ba abagi hajjaka, ha jim wakhaf waw kha fa aqimahu ain qaf ya mim ha. Ya, selain itu adalah huruf samsiah. Nah, itu kemudian idgham mimi. Ya, idgham mimi di sini lakumma. Ya, jadi mim ketemu mim. Itu disebut idgham mimi. Idgham mimi atau mutamasilain karena sama-sama huruf mim. Jadi menyuarakan mim rangkap, ya, dua mim atau ditasdidkan, ya. Umpamanya lakumma, ya, lakumma. Kemudian yang ketiga lawan dari idgham syamsiyah yaitu izhar qamariyah. Kalau idgham syamsiyah itu idgham dimasukkan, ya, dimasukkan. Jadi tidak berbunyi lamnya itu kalau idgham syamsiyah, tapi langsung dimasukkan ke dalam huruf yang datang sesudah lam, ya. Jadi umpamanya tadi alladzi, jadi yang masuk di situ lam kedua, ya, bukan lam pertama.
Kemudian as-sama, jadi masuk ke huruf sin, ya, as-sama. Kemudian izhar kamaria contohnya al-ard, ya, fil ard. Jadi kalau ada huruf sebelum alif maka alifnya itu tidak dibaca, yang dibaca lamnya, fil ardi. Tapi kalau tidak ada huruf sebelumnya yang dibaca maka alifnya dibaca fathah, al-ard. Ya, jadi ini huruf kamaria. Kalau huruf kamaria izhar itu dibaca jelas lamnya. Kalau idgham samsia itu dimasukkan, ya, jadi tidak dibaca lamnya. Kemudian yang keempat itu adalah gunnah, ya, gunnah. Gunnah itu berdengung, ya. Contohnya summa, jadi mim bertasdid atau nun bertasdid, fasawwahunna. Jadi summa hunna, ya. Apabila ada mim bertasdid atau nun bertasdid, ya, wajib dibaca mendengung, gunna, summa hunna. Kemudian yang kelima mad jaiz munfasil, ya. Itu kalau ada mad tabi'i, ya, mad yang biasa berhadapan dengan hamzah, ya, di lain perkataan. Jadi matnya itu pada kata pertama, kemudian pada kata kedua itu hamzah, karena berada di lain perkataan. Ya, cara membacanya lebih baik dipanjangkan, karena di situ tertulis jaiz. Jadi boleh 2 harakat saja, tapi lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib muttasil, ya, 2,5 alif atau 5 harakat. Ya. Contohnya itu di ayat yang berbunyi mad mana tadi? Mad jaiz munfasil, ya. Itu ada tertulis istawa ilas samai. Jadi istawa panjang ya-nya, ya, itu alif layyinah. Ya, istawa ilas samai. Kemudian kalau as-sama mad wajib muttasil, itu harus. Kalau wajib itu harus. Tapi kalau jaiz boleh, tapi lebih baik dipanjangkan seperti mad wajib muttasil, ya, 2,5 alif atau 5 harakat. As-sama, ya. Kemudian idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah itu kalau ada tanwin atau nun mati ketemu waw, ya. Jadi atau tanwin atau nun mati, ya, ketemu huruf idgham bi gunnah, ya, nun min waw, yanmu. Nah, itu dimasukkan. Kemudian mendengung, jadi dimasukkan itu tanwinnya ke waw, jadi bunyinya itu samawati wa, jadi tidak berbunyi tanwin atau berbunyi sukun, tetapi berbunyi sama dengan huruf sesudahnya, ya, yaitu di tasdid atau dibaca 2. Kemudian kedelapan izhar halqi, ya, ini apabila ada tanwin atau nun sukun itu ketemu huruf halqi, huruf yang terdapat di kerongkongan, antara lain ha, ain, kha, ain, ha, hamzah, ya. Jadi 6 huruf itu disebut izhar halqi. Jadi bacanya itu harus terang, ya, harus terang itu nun mati atau tanwinnya, dan tidak mendengung. Ya, baik, kita baca sama-sama, ya. Saya dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama' ardi jami'an thumma istawa ila sama' thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat ila samai fasawwahunna sab'a samawat hunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Hunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, baik, sekarang i'rabnya atau nahwunya. Jadi pertama itu huwa. Huwa itu domir, ya, domir munfasil. Ya, jadi dia kata ganti yang berarti dia seorang laki-laki. Tapi yang maksudnya di sini adalah Allah. Ya. Domir munfasil mabniun alal fathah. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi dia tempatnya rafa karena dia mubtada, berada di awal. Kemudian yang kedua allazi. Nah, ismun mausul, yaitu kata penghubung, menghubungkan antara sebelum dan sesudahnya. Mabniun ala sukun, ya, dan dia fi mahalli raf'in khabar. Jadi dia khabar dari huwa. Kemudian khalaqa, ya, itu wallazi khalaqa fi'lun madin. Jadi di sini ada beberapa fi'lun madin, kata kerja lampau. Khalaqa, istawa, kemudian sawwa. Ya, khalaqa itu mabniun alal fathah. Itu khalaqalakum. Jadi ada domir di situ mustatir, ya, tersembunyi, tidak nampak. Nah, itu takdiruhu huwa, jawazan takdiruhu huwa itu kembali kepada huwa, yaitu Allah. Begitu juga istawa. Nah, ini juga istawa ada mabniun ala harfil illah, ya, atau sawwa. Kemudian ada harfu jarrin, ya, harfu jarrin yaitu lam, fi, ila, ba, ya, huruf ba. Kemudian kalau sesudah harfu jarrin itu ada isim majrur, yaitu kam, kum, al-ard, as-sama. Kemudian maf'ulun bi ma hunna sab'a. Kemudian harfu ataf summa dan waw. Kemudian hal itu jami'an. Kemudian mudhaf dan mudhafun ilaih. Sab'a samawat dan bikulli syai'in. Ya, baik, kita baca mufradatnya. Ikuti saya, ya. Huwa, dialah. Khalaq, allazi yang. Khalaqa, menciptakan. Lakum, bagi kalian. Ma, apa yang. Fil ardi, di bumi. Jami'an, semuanya. Summa, kemudian. Istawa, dia menuju. Ila, ke. As-sama, langit.
Fasawwahunna, maka dia menyempurnakannya. Sab'a, 7. Samawat, langit. Wa huwa, dan dia. Bikulli syai'in, atas segala sesuatu. Alimun, maka mengetahui. Alimun, maka mengetahui. Maha mengetahui. Bikulli syai'in, atas segala sesuatu. Baik, kita selanjutnya tafsir Al-Jalalain, ya. Jadi ayat yang bunyinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwa, dialah Allah, allazi, yang khalaqa, menciptakan, lakum, bagi kalian, ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Ya. Ini yang segala yang ada di bumi. Walakum ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi adalah untuk kita semua, untuk manusia. Ya, makanya di dalam ayat itu yang lain, kita ini orang yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah muliakan, ya, manusia itu dengan ciptaan yang paling sempurna. Nah, di antara makhluk-makhluk yang lain itu dengan syarat beriman dan beramal saleh. Ya, kalau tidak, itu jatuh sampai paling bawah, paling rendah. Sumaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan dia menjadi yang terbawah. Maka kita bersyukur ini karena dijadikan makhluk yang paling sempurna dan diberi berbagai macam fasilitas. Ya, fasilitas itu antara lain kesempurnaan, ya, bagi dari seluruh makhluk yang lain. Kemudian juga diberi kendaraan, ya, angkutan, yaitu di bumi dan di laut. Ya. Laqad karramna bani Adam wa haramalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka, ya, di darat dan di laut, ya. Jadi berupa kendaraan. Ya, kemudian warazaqnahum, kami beri rezeki, minat thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi semua yang baik-baik itu adalah rezeki. Kalau semua yang tidak baik, itu bukan rezeki, ya. Walaupun dia dapat, tetapi haram, jadi dianggap bukan rezeki, karena rezeki itu yang baik-baik, ya. Kemudian wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan, ya, kami lebihkan dari semua makhluk, dari makhluk yang selain manusia. Nah, ini keberuntungan kita. Apalagi di sini ada dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, ya, jami'an. Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di bumi, ya, di bumi. Maksudnya, ya, menciptakan bumi beserta isinya. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah untuk manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, air, ya, hasil bumi, ya, semua untuk manusia. Kalau mereka bertakwa, itu diberi berkah, ya, dari langit dan dari bumi. Walau amanu wattaqau la fatahna barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Ya, seandainya mereka ini beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan mereka itu berkah dari langit dan dari bumi. Berkah itu maksudnya yang baik-baik, yang bermanfaat, yang baik, yang berguna. Kalau yang halal,
ya, itu berkah. Kemudian jami'an, nah, itu semuanya. Nah, itu untuk kita ambil manfaat. Ya, semua yang ada di bumi ini yang penting kita bisa manfaatkan. Seperti hewan, ya, hewan berupa kuda menjadi kendaraan, sapi untuk dimakan, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi semua yang ada di bumi bisa kita manfaatkan, tapi dengan jalan yang halal, yang baik. Litantafi'u fi bih. Nah, di sini dijelaskan supaya kamu menjadikan dia bermanfaat. Wa ta'tabiru, ya, mengambil perbandingan, ya, darinya. Jadi ini mengambil pelajaran, ya, kita ambil pelajaran seperti nyamuk, ya, itu kalau bagi orang beriman, nah itu dia mendapatkan ilmu darinya, ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu tidak malu membuat perumpamaan seperti lalat, nyamuk, ya. Bahkan yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar dari itu, ya, itu bagi orang beriman. Amal ladzina amanu fayakuluna, ya, amal ladzina amanu. Adapun orang yang beriman, ya, itu innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha amal ladzina amanu fayakuluna, ya, apa itu dia mendapat iman, ya, beriman. Tapi kalau orang kafir, ya, maza arallahu bihadza masalah, untuk apa Allah ciptakan nyamuk seperti ini? Fayakuluna maza arallahu bihadza masalah, ya. Nah, itu jami'an, ya. Maksud jami'an itu litantafi'u bihi wa ta'tabiru, agar kamu memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya. Ya, jadi kita mengambil pelajaran dari apa yang ada di bumi. Kemudian al-ayah summastawa. Ya, ayat ini artinya hendak menyengajanya. Artinya dia naik, ya, di atas langit. Ya, berarti Allah itu berada di atas, ya, summastawa. Ya. Ya, jadi hendak menyengajanya, hendak menciptakan. Summastawa. Kemudian al-murad ba'da khalqil ardi, ya, sesudah dia ciptakan bumi, ya, dia menuju langit yang berada di atas, ya, ilas sama, ke langit, ya, ilas sama'i fasawwahuna. Jadi ke atas langit, lalu fasawwahunna, lalu dia ciptakan dengan sempurna. Jadi di sini hunna itu jamak, ya, jamak dari as-samawat. Jadi 7 macam lapis, 7 lapis langit, hunna. Jadi ad-dhamir itu hunna yarji'u ilas sama. Jadi hunna itu kembali kepada as-sama, ya, langit. Ya. Kemudian sebagai kata ganti benda, kata ganti, ya, yang maksudnya adalah langit itu. Jadi yang dimaksud hunna di sini adalah langit. Dijadikannya sebagaimana didapati pada ayat yang lain, ya, pada ayat yang lain faqadahunna, ya, ada di ayat lain itu faqadahunna yang berarti telah ditetapkannya. Ya, jadi ini apa yang ada di bumi dia ciptakan dan semua isinya. Lalu Allah menciptakan langit 7 lapis, kemudian dia berada di atas yang paling tinggi, ya, summastawa alal arsy. Sab'a samawat, ya, sab'a samawat itu 7 lapis langit. Jadi as-sama itu langit,
Kalau samawat itu langit-langit, ya. 7 lapis. Fasawwahunna, lalu dia jadikan langit 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi di sini al-qadiru ala khalqi zalik, ya, jadi dia Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, menciptakan, jadi menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu pencipta, khalik, ya. Sementara selain Allah itu makhluk. Ya, jadi tidak ada khalik selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Jadi karena dia pencipta, kita ini diciptakan. Jadi sebenarnya kita ini ada milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di surah Al-Mulk, ya, di tafsir Ibnu Katsir juz awal safha 120 sampai 121, itu Allah berfirman di surah Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu tampakkan dan sembunyikan? Jadi Allah itu menciptakan, dia tahu. Ya, tidak sama manusia, belum tentu dia membuat sesuatu dia tahu. Mungkin ada yang dia buat tapi dia tidak tahu, ya. Tapi makanya Allah itu pencipta. Nah, kalau manusia itu bukan pencipta, dia pembuat. Kalau pembuat itu ada sebelumnya, lalu dirubah bentuknya seperti meja. Nah, meja ini bukan diciptakan tetapi dibuat, ya, dibuat karena ada sebelumnya, yaitu berupa papan kayu lalu dibuat. Tidak sama Allah Subhanahu wa taala itu dari tidak ada menjadi ada. Seperti bumi, ya, bumi ini sebelumnya tidak ada lalu ada. Manusia ini sebelumnya tidak ada lalu ada, ya. Makanya itu di dalam ayat, kaifa takfuruna billah, ya, bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah padahal kamu dulu benda mati, ya, tidak ada. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan. Ya, seperti sekarang ini kita lahir ke dunia. Kamu summa yumitukum, dan semua ini akan mati. Ya, seperti kakek nenek kita, ya, antara lain Adam dan Hawa dan turunannya. Itu sudah banyak yang mati. Dan kita juga akan menyusul, summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, nanti hidup lagi setelah kiamat dunia, setelah dimatikan semua, ya, nanti pada hari kiamat itu akan dihidupkan kembali. Kemudian disitulah akan ditentukan nasibnya. Ya, kalau bukan surga neraka, naudzubillah. Jadi apa yang Allah ciptakan itu Allah ketahui. Apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan Allah tahu. Ya, makanya itu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan, ya. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, jadi semua Allah tahu, mendengar dan melihat. Melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan, dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian ada namanya tabi'in, ya. Tabi'in itu sesudah sahabat. Ya, kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan beriman. Kalau tabi'in orang yang ketemu sahabat dalam keadaan beriman, ya. Itu ada namanya Mujahid bin Jabar, ya. Nah, ini mengatakan
Allah menciptakan bumi sebelum langit. Jadi bumi dulu diciptakan, kemudian langit. Dan selesai menciptakan bumi, lalu dia lalu membumbung asap darinya, yaitu bumi. Dan itulah makna firman-Nya yang berbunyi summastawa ilas sama. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Dalam Quran surah Fussilat ayat 11. Nah, jadi inilah ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi ini untuk kita semua, ya. Kemudian Allah itu berada di atas langit yang paling atas, di atasnya lagi. Summastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kekuasaan kita ini ada batasnya. Ya, kalau kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Ya, batasnya kita ini ya sampai kita mati sudah lepas. Ya. Yang berkuasa penuh nanti di hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maliki yaumiddin, ya. Yang menguasai hari pembalasan. Baik, sampai di sini ada mau bertanya? Ya, tidak ada ya. Kalau ada yang mau bertanya angkat tangan, baru maju ke depan supaya kita tahu pertanyaannya lalu dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tapi kalau tidak, ya mari kita berdoa. Ya, berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ikuti saya. Allahumma ja'al hadzal Qur'an Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Ya Allah, kabulkanlah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.